Eng mulai menyukai kekuatan iblis dalam dirinya, membuat iblis biru yang ada di depannya bertanya-tanya tentang kemampuan menyerap tipe kayu iblis satu sirip. Dia juga bertanya, bagaimana bisa Eng berubah menjadi iblis sepertinya. Mendengar itu, Eng tersenyum. Ini menarik menurutnya. Bahkan di masa lalu, dia tidak pernah melihat demon menunjukkan ketakutan yang intens sebelumnya. Eng mulai mengendalikan kayu yang dipijaknya, melesat dengan cepat ke bawah mendekati iblis biru, membuatnya gemetar. Setelah tepat berada di depan iblis itu, Eng menantangnya, meminta iblis itu untuk memukulnya dengan semua kemampuannya. Eng juga penasaran seberapa kuat dirinya dalam bentuk ini, membuat iblis itu bertanya-tanya, apakah Eng itu manusia atau bukan. Iblis itu mulai melemparkan serangannya, tapi dengan sangat mudah dihalau dengan kayu yang dikontrol oleh Eng. Setelah mendarat, Eng bertanya-tanya tentang kekuatannya, memanipulasi elemen. Dia rasa demon tipe kayu yang dia serap punya skill ini. Dia tiba-tiba mengulurkan tangannya, mengeluarkan aura berwarna hijau, membuat akar-akar kayu yang tajam keluar dari bawah musuhnya dan melilit demon biru itu. Eng mengendalikan kayu-kayu itu dan mengatakan bahwa ini tidak sulit sama sekali. Akar-akar itu mencengkram iblis biru dengan sangat kuat, membuat iblis biru itu gemetar kesakitan, lalu berteriak karena tubuhnya dipatahkan. Eng meminta iblis itu untuk berjuang. Iblis itu berencana menggunakan kartu asnya. Dia berubah menjadi air, membuat Eng terkejut pada awalnya. Tapi Eng masih bisa menghindari serangan iblis itu. Iblis itu tertawa, mencoba menangkap Eng, mengatakan bahwa belum cukup. Eng masih belum bisa membunuhnya. Dia mengatakan Eng yang bertipe kayu tidak bisa hancur sepertinya. Tangan Eng ditarik hingga putus oleh iblis itu. Tidak berhenti di situ, sembari tertawa, iblis itu menyerang Eng berkali-kali. Dia mengatakan, kekuatan ini bukanlah sesuatu yang bisa kau pahami. Dasar manusia. Dia masih terus tertawa sembari menyerang Eng, mengatakan bahwa dia lebih kuat. Dia menendang Eng dengan sangat kuat, membuat Eng terpental menabrak pepohonan, menyebabkan pohon-pohon hancur. Tapi bukannya kesakitan, Eng malah tertawa. Dia mengendalikan pohon, mengubah bentuk pohon menjadi tangan dan menangkapnya, sembari mencoba berdiri. Dia membenarkan apa yang dikatakan oleh iblis itu, tapi dia juga berkata bahwa dia belum tahu seberapa kuat kekuatan demonik. Tapi dia bertanya kepada iblis, apakah iblis itu tahu bahwa dia adalah warrior terkuat. Dia mengatakan bahwa dia pandai mempelajari hal baru. Dia menyembuhkan tangannya, meniru iblis yang dibunuhnya di gua, dan mengatakan bahwa dia hanya perlu membunuh iblis biru itu untuk mempelajari dan membiasakan diri dengan kekuatan demonik tanpa henti. Eng terlihat menyeramkan. Eng meregenerasi tangannya, membuat iblis itu bertanya-tanya. Regenerasi, tipe kayu. Dari mana kau tahu? Menjawab itu, Eng meminta iblis itu untuk melihat tangannya yang baru saja pulih. Dia memberi tahu iblis itu bahwa dia pandai mempelajari hal baru. Eng tersenyum, lalu menghentakkan kakinya dan melesat dengan sangat cepat. Tidak hanya itu, saat dia melangkah, dia membuat akar menjadi pijakannya, menjadikan gerakannya semakin cepat, membuat iblis biru itu sangat terkejut, bertanya-tanya apa yang terjadi. Tapi, tapi sebelum dia dapat menyadari itu, kakinya diikat oleh akar yang dikendalikan oleh Eng. Lalu Eng maju, mencengkram kepalanya dengan sangat kuat, membuat kulit di wajahnya yang terlihat keras mulai retak. Eng tersenyum sangat mengerikan, meminta iblis itu untuk tidak kabur. Eng juga mengatakan bahwa dia jadi bosan dengan pertarungan ini. Dan iblis itu berteriak, bertanya-tanya apa yang terjadi di dalam tubuhnya. Terlihat tubuhnya mulai membengkak.
Semakin lama semakin banyak dan besar. Iblis itu berteriak terlihat sangat kesakitan, lalu meledak menjadi berkeping-keping, meninggalkan Eng yang masih dengan aura membaranya. Salah satu kepingan dari iblis itu adalah inti dari iblis biru yang tiba-tiba menarik banyak air lalu meregenerasi seluruh tubuh iblis biru. Iblis biru yang baru beregenerasi setengah badannya menyerang Eng sembari berteriak mengatakan Eng bodoh karena iblis itu bisa menghancurkan tubuhnya sendiri. Tapi sayangnya, sebelum cakar iblis itu menyentuh Eng, akar-akar kayu tajam menancap di seluruh tubuhnya, membuatnya tidak bisa bergerak. Lalu, sembari menoleh dengan mata emasnya, Eng berkata, "Aku tahu itu, tapi core yang vital bagi demon tidak bisa, dasar bodoh." Sembari mengangkat core iblis itu, Eng bertanya-tanya, "Tidakkah kau terlalu melebih-lebihkan dirimu?" Melihat Kor meninggalkan tubuhnya, iblis itu terbata mencoba meraihnya. Tapi sebelum iblis itu dapat meraihnya, Eng mengambil Kor itu tepat di hadapannya. Sembari memegang Kor biru itu, Eng berkata, "Begitu Kor iblis dihancurkan, bahkan iblis tujuh sirip sekalipun pasti akan mati. Aku akan mengambil kekuatan tipe airmu." Iblis itu tidak bisa bertahan tanpa kornya, perlahan-lahan mencair, berubah menjadi air, dan Eng mengangkat kor iblis itu, lalu meremasnya dan meminum air dari remasan inti itu sembari tertawa. Pikiran iblis mulai menyerang jiwa Eng. Setelah menelan itu, Eng tersenyum mengatakan bahwa rasanya tidak seburuk yang dia kira. Lalu dia melirik ke arah Liu yang masih dilindungi oleh aura hijau milik Eng. Eng sudah bisa menggunakan inti airnya dan mendekati Liu dengan itu. Saat sudah dekat, dia menatap Liu dan mengatakan, "Iblis melahap, manusia membunuh." Dia mengatakan itu berulang-ulang kali, lalu mengangkat tangannya sembari tersenyum lebar. Dia mengatakan, "Membunuh." Dia memukul ke arah Liu, menghancurkan pelindung yang dibuatnya sendiri, membuat darah terciprat. Liu tidak terluka, sedangkan jari Eng gemetar. Di depan Liu, Eng menggigit bibirnya sendiri, mengatakan, "Sialan." Ternyata darah tadi adalah darahnya sendiri. Dia menusuk tangannya sendiri, memerintahkan dirinya sendiri untuk berhenti. Dia gemetar melawan tubuhnya sendiri, sembari menggumamkan, "Bagaimana mungkin aku membunuh rekanku? Bagaimana bisa aku melakukannya? Aku ingin menyelamatkannya." Suara sialan di kepalaku. Dia berteriak dengan sangat kuat, memerintahkan suara yang ada di kepalanya untuk pergi. Sedangkan di dalam tubuhnya, Kingpin merasa terkejut, tidak percaya Eng bisa menahan kehendaknya. Dia tersenyum mengatakan, "Menarik." Berpindah ke tembok kota, para warrior masih sangat intens bertarung dengan ribuan iblis. Lan dan Yu juga ada di sana. Lan mengatakan iblis-iblis ini mulai merangkak ke atas dinding. Dia mengeluarkan kekuatan pukulannya, mementalkan beberapa demon yang berada di depan mereka berdua. Dia bertanya-tanya, "Di mana Eng dan Liu? Tim kita hanya itu yang belum berkumpul." Sedangkan Liu dengan santai menebas demon yang berada di belakangnya dan mengatakan, dia dengar dari tim lain ada dua warrior yang menyelinap ke luar kota dan menjadi sasaran demon satu sirip sembari menusuk iblis yang ada di belakangnya. Dia mengatakan itu mungkin Eng dan Liu, jadi dia mengkhawatirkan mereka. Mendengar itu, Lan sangat terkejut, bertanya-tanya apa yang dia bilang. Apakah itu benar?
Mendengar itu, Yu terlihat kesal dan meminta Lan untuk berhenti bertanya kepadanya karena dijadikan target oleh iblis satu sirip. Yu bahkan tidak bisa membayangkan seberapa buruk itu. Mereka terus bertarung dan Lan mengajak Yu untuk fokus menahan gelombang demon untuk saat ini. Yautang dan Dada mulai menyerang dari arah luar, memukul demon satu persatu dengan sangat cepat. Melihat mereka berdua, Jul berteriak memanggil Yautang dan Dada, bertanya bagaimana kabar kor mereka. Yautang terlalu sibuk untuk menjawab. Dia menghabiskan dulu demon-demon yang ada di depannya, lalu baru mengatakan bahwa miliknya tidak terlalu lelah. Dia juga berkata, kor milik Dada seharusnya sama sepertinya. Kor warrior pada akhirnya akan habis. Semakin tinggi kekuatan ledakan yang dikeluarkan, semakin cepat habis energi kor. Karena ini kekuatan yang diberikan menjadi lebih lemah. Dada bersyukur. Yautang dan dia bekerja sama melawan iblis satu sirip sebelumnya. Karena jika kor mereka kelelahan, gelombang iblis ini akan menyebalkan. Dada menendang satu iblis membuatnya terpental menabrak iblis-iblis lain. Dia memanggil Jul dan bertanya apa yang harus mereka lakukan selanjutnya. Menjawab itu, Jul berteriak meminta mereka berdua untuk membunuh iblis satu sirip karena serangan iblis tanpa sirip sudah menurun secara signifikan. Dan karena iblis satu sirip telah pergi, iblis-iblis tanpa sirip seperti prajurit tanpa komandan, menyerang tanpa tujuan. Tapi meskipun iblis tanpa sirip tidak memiliki pikiran mereka sendiri, mereka memahami pikiran takut mati, dan karena itu, Jul berencana membuat mereka pergi dengan menakuti mereka. Dia mengatakan bahwa mereka akan menggunakan kesempatan ini untuk melemahkan keinginan menyerang mereka dan mengulur waktu bagi prajurit di tembok untuk memanggil bantuan. Dia terlihat sangat bersemangat dan mengingatkan Yautang dan Dada untuk memperhatikan kor mereka. Jul dan Dada hanya mengiyakan, lalu mereka mengeluarkan kekuatan mereka. Dada dan Yautang terbang ke langit. Yautang berkata, "Mari kita buat para bajingan ini meledak sampai tidak ada yang tersisa." Mereka berdua terjun dari langit dengan sangat cepat. Memadukan aura mereka terlihat seperti selendang yang menari, menembus iblis-iblis itu, membuat iblis-iblis itu hancur, meninggalkan gelombang asap yang sangat besar. Setelah itu, Dada menghela napas mengatakan bahwa serangan One Fin Demon itu termasuk serangan pada One Fin Demon sebelumnya. Ini kedua kalinya kita menggunakan core kita dalam pertempuran. Dan Yautang juga mengatakan, jika core di tubuh kita tidak mempunyai batasan, aku akan bisa menggunakan bentukku ini untuk terus membunuh para iblis bajingan ini. Mereka mulai bersiap lagi, lalu meluncur dengan cepat. Melihat yang dilakukan Yautang dan Dada, Jul memuji kor merah yang benar-benar paling eksplosif. Namun, dia mulai bergerak dengan sangat cepat, menari-nari dengan pisaunya, menebas iblis-iblis yang ada di depan gerbang. Di atas tembok, Yu yang tidak ingin kehilangan momen epik mengambil gambar mereka bertiga dan memuji mereka luar biasa. Ini pertama kalinya Yu menyaksikan tetua pasukan skuadron beraksi, sedangkan Lan hanya terdiam. Lalu, sembari mengepalkan tinjunya, dia bergumam mengatakan, "Jadi itu kekuatan warrior dengan core satu sirip. Dia sangat iri, ingin menjadi seperti mereka." Di bawah, mereka berhenti. Jul menghela napas dan bertanya, apakah dua rekannya baik-baik saja? Dan Jul menjawab bahwa dia baik-baik saja karena tubuhnya masih bisa menahannya. Lalu Dada mengatakan, setidaknya kita bersenang-senang membunuh para iblis ini. Mereka belum selesai, masih ada ratusan iblis di depan mereka.
Melihat itu, Jul menghela nafas dan berkata, "Para bajingan ini, kelihatannya rencana kita berhasil. Hampir saatnya kita bergembira dengan warrior lain." Lalu dia berteriak ke arah tembok, memanggil para warrior, meminta mereka untuk mengisi ulang kekuatan mereka dan terus berjuang, karena gelombang iblis telah dipaksa mundur. Mendengar itu, para warrior yang berada di atas tembok berteriak gembira dan memuji ketiga ketua skuadron mereka. Setelah itu, Joel mengatakan, "Luar biasa. Sekarang kita bisa." Tapi sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, dia tiba-tiba berteriak memperingati Yautang dan Dada karena ada yang datang. Kata-katanya itu membuat Yautang terkejut dan Dada bertanya, apakah itu demon satu sirip yang terakhir? Terlihat bayangan semakin mendekat dan iblis-iblis yang ada di jalannya menjauh seolah memberikan jalan, membuat mereka bertiga bertanya-tanya sekaligus sangat waspada. Ternyata itu adalah Eng. Dia menggendong Liu, berjalan dengan santai di tengah-tengah ratusan iblis, dan Yautang yang melihat itu berteriak memanggil namanya.